warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar materi IPA bab 8 tentang ragam bentang alam di Indonesia. Ternyata kalau dilihat dari atas, permukaan bumi itu tidak rata ya. Iya anak-anak, di Indonesia kita hidup di negeri yang sangat luas dan kaya akan keindahan alam. Coba perhatikan peta Indonesia. Negeri kita terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang membentang dari barat sampai timur. Nah, di setiap pulau itu ada berbagai macam penampakan alam yang bisa kita temui. Di daerah pegunungan, kita bisa melihat gunung-gunung yang tinggi menjulang, dikelilingi oleh hutan yang lebat dan sejuk. Hutan-hutan ini menjadi rumah bagi banyak hewan dan tumbuhan khas Indonesia. Lalu, kalau kita pergi ke daerah pedesaan, kita akan menemukan hamparan sawah yang hijau dan luas. Sawah adalah bagian dari alam yang diolah manusia untuk bertani, terutama menanam padi, makanan pokok kita. Tidak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan laut dan pantainya yang indah. Air laut yang biru, ombak yang bergulung, dan pasir pantai yang halus menjadi tempat favorit banyak orang untuk bermain dan menikmati keindahan alam. Semua keindahan yang kita lihat, gunung, hutan, sawah, laut, dan pantai, merupakan bagian dari sesuatu yang disebut bentang alam. Hah? Bentang alam itu apa, Bu Guru? Bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Contoh bentang alam di sini ada sawah, sungai, gunung, dan pantai. Bentang alam sendiri terdiri dari daratan dan perairan. Apa itu daratan dan apa itu perairan? Daratan adalah wilayah di permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak digenangi air. Apa saja yang termasuk wilayah daratan, Bu? Wilayah daratan terdiri dari dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian permukaan bumi di daerah rendah dan biasanya mendekati daerah pantai atau memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut dengan udara yang relatif panas. Daerah dataran rendah cocok untuk lahan pertanian, pemukiman, dan lahan industri. Mayoritas mata pencaharian masyarakat daerah dataran rendah yaitu petani, peternak, dan karyawan. Dataran rendah juga banyak terdapat di daerah pesisir, seperti pantai timur Sumatera dan pantai timur Jawa. Contoh wilayah dataran rendah yaitu Jakarta. Di dataran rendah kita bisa menemukan banyak hal menarik loh. Coba lihat pantai yang indah dengan hamparan pasir yang lembut dan denturan ombaknya yang menyenangkan. Dan yang paling penting, dataran rendah yang subur sangat cocok untuk lahan pertanian. Disinilah kita menanam padi, sayuran, dan berbagai macam tanaman pangan untuk kebutuhan sehari-hari. Coba bayangkan betapa pentingnya dataran rendah bagi kehidupan manusia. Nah, setelah menelusuri dataran rendah yang menakjubkan, sekarang kita akan menuju ke tempat yang lebih tinggi dan sejuk. Siap-siap ya. Inilah dia dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran tinggi biasanya memiliki udara yang lebih sejuk,
tanah yang subur, dan curah hujan yang tinggi. Mata pencaharian masyarakat daerah dataran tinggi mayoritas sebagai petani dengan hasil pertanian yang khas seperti teh, kopi, sayur mayur, dan lain sebagainya. Contoh wilayah dataran tinggi ada di Dieng. Di dataran tinggi kita bisa melihat pegunungan yang gagah dan menjulang tinggi, rangkaian gunung yang tinggi dengan puncak yang curam, dan lembah yang indah di antaranya. Selain pegunungan ada juga bukit, yaitu gundukan tanah yang lebih rendah dari gunung tetapi tetap lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Dan yang tak kalah seru, di dataran tinggi sering kita jumpai air terjun yang airnya jatuh dari ketinggian dengan deras dan indah. Lalu bagaimana dengan perairan? Perairan adalah segala bentuk air yang terdapat di muka bumi, baik yang bergerak atau dinamis seperti sungai dan laut, maupun yang tergenang atau statis seperti danau. Contoh wilayah perairan ada sungai, ada laut, tanjung, danau, selat, dan sebenarnya masih ada banyak lagi. Wah, ternyata setiap daerah memiliki keunikan dan manfaat masing-masing ya, Bu. Betul sekali anak-anak, sungguh petualangan yang seru bukan? Kita sudah menjelajahi bentang alam yang ada di Indonesia. Wah, luar biasa ya. Hari ini kita sudah menjelajahi berbagai bentang alam yang ada di Indonesia. Mulai dari pegunungan yang tinggi, pantai yang indah, lembah yang hijau, hingga danau dan sungai yang membentang. Bentang alam bukan hanya keindahan, tapi juga tempat tinggal bagi makhluk hidup dan sumber kehidupan bagi kita semua. Kita harus menjaga dan melestarikannya agar tetap indah dan bermanfaat untuk masa depan. Yuk, jangan lupa catat hal-hal penting yang kamu pelajari hari ini dan coba ceritakan kepada orang tuamu atau temanmu apa bentang alam favoritmu dan kenapa kamu menyukainya. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga alam, dan tetap jadi anak Indonesia yang hebat. Sampai jumpa.